Mantan Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto menjadi tersangka kasus kredit bank ke PT Sritex. Bukannya untuk modal kerja, Iwan menggunakan kucuran kredit dari Bank DKI dan Bank BJB dan sejumlah bank lainnya untuk membeli lahan dan membayar hutang. Kejaksaan kini mendalami peran dan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Kita akan membahasnya dengan pakar tindak pidana pencucian uang atau TPPU Yenti Garnasi. Selamat sore, Bu Yenti. Selamat sore Mas Indra. Baik, Bu Yenti, kami ingin melihat memang dari sisi celah atau mungkin kemungkinan pasal TPPU ya, tindak pidana pencucian uang. Anda melihat ada TPPU-nya tidak dalam konteks penyalahan kredit dari dua bank BUMD tersebut oleh mantan Dirut PT Sritex Tbk ini? Ya, tadi disebutkan ya tadi malam bahwa ternyata memang ini ada kan kejahatan asalnya itu sebetulnya kalau secara peristiwa itu peristiwa kejahatan perbankan. Tetapi karena perbankannya itu adalah perbankan plat merah, maka masuknya ke korupsi. Nah, kemudian ini kan pasal 49 ya, melawan hukum, kemudian tidak sesuai dengan peruntukan. Dan kemudian Sritex menjadi mempunyai hutang, kan gitu ya. Ternyata uang-uang ini yang harusnya katanya untuk modal kerja, untuk korporasi ternyata digunakan untuk pribadi. Nah di situ kan disebutkan bahwa untuk membeli tanah dan sebagainya. Nanti kita lihat itu membeli tanah itu sebetulnya, nanti lihat ya, waktu mengucur dana dari bank ke rekeningnya siapa ini? Rekeningnya siapa? Kita tidak tahu ya. Rekeningnya Sritex kan. Setelah itu ternyata keluarnya untuk beli tanah itu aja sudah TPPU sebetulnya. Jadi makanya tadi malam saya pikir kok kenapa nggak langsung pakai kemungkinan TPPU-nya ya, karena sudah sangat nyata, jelas sekali. Jadi konstruksi perbuatannya ya mungkin untuk Kejaksaan Agung, memang konstruksi perbuatannya itu kan yang dilakukan adalah melawan hukumnya lah, melawan hukum Undang-Undang Perbankan 49 ayat 3, ayat 1, ayat A3 itu ya kalau nggak salah itu ya. Jadi tidak sesuai peruntukan, kemudian tidak sesuai dengan peraturannya, diantaranya adalah tidak checking on the spot ya, dan kemudian tidak sesuai peruntukan, oke, sudah meluncurnya kan masuk ke rekening perusahaan, rekening siapapun. Setelah itu ternyata pasti ada step lain yaitu untuk beli tanah, beli apa yang itu nanti temponya akan kelihatan. Itu saya pikir beli tanah, beli properti atau beli apapun itu yang bukan untuk kepentingan Sritex adalah TPPU-nya. Itu yang harus terhormati. Dan kemudian gini ya, karena ini kan peristiwanya di Undang-Undang Perbankan. Jadi mungkin ini juga kita supporting untuk para penyidik ya, penyidik nggak tahu penyidik mana saja, karena juga ada yang bank swasta. Tetapi yang namanya kejahatan perbankan itu, selain pasal 47 menghimpun dana masyarakat tanpa izin OJK, semuanya itu pasti melibatkan orang dalam bank. Kan ini memang yang melakukan kredit macet adalah orang luar, yaitu orang perusahaan. Tetapi ketika kredit macet itu disetujui, itu pasti itu kena orang bank. Maka undang-undang itu dikatakan bahwa direktur, direksi, komisaris, bahkan pihak terafiliasi yang terlibat atas pengucuran kredit yang tidak sesuai ini, itu juga pasti seharusnya itu juga ditelusuri. Itu Mas Indra. Bu Yenti, artinya apakah memang tadi kan Anda menyebut bahwa awalnya ini kan konstruksi kasusnya ini kejahatan perbankan, tapi karena ada bank itu adalah bank BUMD ya, plat merah tadi Ibu nyebutnya, maka masuk pada korupsi pasal 9 nih, 49 Anda menyebutkan tadi. Tapi sebenarnya di situ bisa ada langsung TPPU-nya. Pertanyaan saya adalah apakah bisa terjerat dua pasal terkait pasal 49 korupsinya dan TPPU-nya juga, atau cukup dikemas dalam satu TPPU saja ini Bu? Atau pasal berlapis misalnya Bu? Ya, nah, pasal 49 itu undang-undang perbankannya Mas Indra. Okay. Undang-undang perbankannya pasal 49, tapi karena ini ada yang dirugikan adalah negara dalam hari ini karena banknya adalah bank BUMN atau BUMD, maka itu ada korupsi, jadi ada kerugian negara, itu pasal 49. Tapi begitu mau masuk karena ada kerugian negara dan ditangani oleh kejaksaan, itu menjadi yang dilanggar adalah pasal 2. Pasal 2 Undang-Undang Korupsi. Perbuatannya tuh sebagaimana yang, jadi melawan hukumnya itu kan, kalau pasal 2 kan melawan hukum, kemudian menimbulkan kerugian negara, dipidana seumur hidup, minimal 4 tahun atau 20 tahun. Itu
korupsinya. Tapi perbuatan korupsi ini adalah melawan hukumnya adalah melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Perbankan, yaitu mekanisme untuk mengajukan kredit dan sampai dengan kredit itu permohonan itu disetujui oleh perbankan. Nah, itu nanti akan banyak pelaku-pelaku berkaitan dengan 3 orang ini, dan dia sudah mendapatkan uangnya karena itu atas nama bank waktu itu ya, atas nama bank. Kemudian dinyatakan juga bahwa sudah ada penyitaan. Penyitaan itu sudah nampak di awalnya, di mens reanya, bahwa mereka mengajukan kredit itu ternyata memang untuk kepentingan di luar kepentingan korporasi. Nah, itu kemudian perbuatan nyatanya itu adalah ketika mereka memberi aset-aset atau kepentingan pribadi mereka di luar yang korporasi. Dan harusnya di dalam berkas itu, mudah-mudahan bisa ya, dalam berkasnya langsung aja pasal 2 pasal 2 dan bukan alternatif ya, dan TPPU. Udah jelas lah, ini kan sudah berlaku kan, terjadinya lama ya, sebelum dia pilot. Nih pilotnya kan Desember 2024, November ya dipilotkannya. Tapi keadaannya kan sudah lama, bahkan sebelumnya 2023 kalau nggak salah, setahun itu kan ada keuntungan yang mengagetkan, itu 1 triliun sekian lah. Kemudian tahun berikutnya malah justru melorot sampai 8 triliun dan sebagainya. Itu yang membuat penegak hukum kemudian melakukan satu penyelidikan waktu itu ya, karena ada kecurigaan gitu ya. Artinya apa? Artinya ini sudah lama terjadi. Jadi pasti uang hasil yang ini taruhlah 600 miliar ini pasti sudah ada TPPU-nya gitu. Jadi mestinya biasanya Kejaksaan Agung langsung dengan TPPU dalam satu berkas sebetulnya, biar cepat karena gini, hukum pidana itu ya, apalagi korupsi itu adalah memerlukan kecepatan ya, karena semangat kita adalah peristiwa atau perbuatan kejahatan korupsi itu didahulukan dari perkara-perkara lain. Itu kita masih punya prinsip itu, karena kita masih korupsi kita masih sangat tinggi gitu. Jadi harusnya segera dengan TPPU-nya gitu, Mas Indra, dalam satu berkas. Baik, Bu, itu kan penjelasan tentang yang melibatkan 2 bank plat merah tadi ya, BUMD tadi ya, Bank DKI dan BJB begitu ya. Tapi disebutkan di sini ada kemungkinan juga banyak beberapa bank swasta. Kalau untuk TPPU juga bisa masuk tidak, Bu, pasal ketika ini terkait dengan bank swasta, Bu? Kalau korupsinya tadi mungkin, apakah mungkin tidak masuk begitu, Bu? Tapi TPPU-nya apakah tetap bisa masuk pasal ini, tindak pidana pencucian uangnya? Tetap bisa masuk. Jadi kan kalau korupsi itu kan menjadi masalah, apakah mau yang dari swasta bukan masalah ini tidak terjadi melawan hukumnya, tidak terjadi kejahatannya, bukan hanya masalah kewenangannya. Kejaksaan Agung hanya untuk korupsi saja gitu. Tetapi ada lagi korupsi pun karena dia ada kredit macet dengan bank milik negara atau milik daerah, sehingga ada kerugian negara. Nah, berkaitan dengan bank swasta, itu kan kejahatan perbankan murni yang pasal 49 tadi, itu sangat ya. Jadi itu kan lebih banyak, itu kan 2 triliun sekian kalau nggak salah, atau ada sindikasi beberapa bank itu juga harus dilihat. Nah, itu apapun ya, apapun uangnya kemana, itu paling mudah itu TPPU-nya justru. Jadi siapapun yang menangani, mau ditangani bahwa bank swasta, yang dari bank-bank swasta itu kan pasti macet juga dan lebih besar justru ya. Itu juga pasti ada TPPU-nya, dan harus, karena kalau tidak ya, apalagi kita kan masih kan bermasalah dengan pilot benar apa enggak, sebabnya pilot apa gitu kan, jangan sampai merugikan karyawan, merugikan korporasi itu sendiri. Karena korporasi sekarang masih mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pesangon atas karyawan di PHK beberapa bulan yang lalu. Artinya kita harus benar-benar concern ya, jangan membiarkan harta kekayaan dari hasil korupsi atau hasil kejahatan perbankan karena itu swasta yang bisa ditelusuri menggunakan TPPU justru untuk dikembalikan kepada siapapun lah nanti yang karena ini banknya sudah bermasalah, tentu harus apakah pengampuan atau pengawasan negara sehingga bisa kemudian disalurkan kepada karyawan-karyawan yang memang masih mempunyai hak tagih lah ya gitu ya, untuk mendapatkan pesangonnya gitu, Mas Indra. Jadi sangat mungkin tidak ada urusannya dengan apakah itu kejahatan perbankan swasta yaitu pasal 49, apakah kejahatan asalnya itu adalah korupsi pasal 2 karena banknya adalah bank pemerintah, tapi TPPU-nya automatically bahkan boleh ditelusuri dari harta-harta yang mencurigakan dari mereka.
Berarti TPPU-nya bisa untuk semuanya. Kalau korupsinya karena ada pejabat negara dan ada kerugian negara di situ, begitu maksudnya ya Bu ya. Bu, saya Ada ingin pejabat negara, kepala negara dan ada kewenangan kejaksaannya. Tapi sebetulnya kalau itu dan pengembangan menurut saya harusnya bisa ya pengembangan karena mungkin turut serta dan sebagainya seharusnya bisa. Ya, gitu Mas Indra. tapi dari pernyataan pers yang lain? kemarin kira-kira menurut Bu Yenti TPPU ini dimasukkan tidak? Tadi Anda menyebutkan bahwa automatically, apakah ini sudah dimasukkan tidak Bu pasal tentang TPPU-nya ini Bu? Tadi malam tuh saya dengarkan ya waktu breaking news itu belum nampak ya sampai terakhir tadi kan belum nampak gitu ya. Saya juga agak heran loh kok tidak minimal harus dinyatakan oleh Kejaksaan Agung bahwa kami juga akan mendalami TPPU-nya. Lalu uangnya kemana walaupun 600 miliar? Nah itu Ya, uang itu jadi 600 apa? miliar. Sementara sudah menyita rumah di Solo dan juga Oke. di mana itu tadi ya di Bali kalau nggak salah ya tanah-tanah itu sudah menyita. Jadi harusnya penyitaan itu menggunakan TPPU. Dan kalau dengan TPPU itu nanti bukan hanya barang yang disita, uang-uang itu kemana saja, dititipkan ke siapa, untuk siapa itu langsung bisa kita telusuri dan yang menguasai harta-harta atau bahkan uang itu dari hasil mengemplang bank itu pelaku mereka pelaku TPPU ini yang harusnya dikuatkan di Indonesia supaya terjadi penjeraan. Jadi orang itu kalau sudah korupsi itu dia akan mengalirkan kemanapun itu tidak mudah karena orang-orang yang menerima aliran pun mikir-mikir karena bisa jadi kalau ketahuan dia juga kena pasal 5 Mereka bisa Undang-Undang kena pasal juga. TPPU ya TPPU pasif walaupun dia tidak melakukan korupsinya atau kejahatan asalnya tapi sepanjang siapapun itu menikmati hasil kejahatan atau pada dia menguasai hasil kejahatan dia juga akan kena pasal 5. Nah ini Baik, yang Bu, kita sederhana dorong saja Bu, ingin kami Indonesia. tanyakan untuk logika awam Bu ya. Misalnya kan tadi Ibu menduga juga kok belum ada TPPU-nya ya, diikut sertakan ya pasal TPPU-nya ya. Secara sederhana Bu, apakah memang ada beda hukuman begitu kalau untuk misalnya pasal 2 yang korupsi tadi itu dikaitkan perbankan yang pasal 49 tanpa TPPU Bu? Kalau ada TPPU misalnya harusnya jauh lebih berat, bisa lebih berat hukumannya begitu. Iya, ya harus ada karena itu akan lebih berat dan juga itu adalah lebih optimal untuk menelusuri hasil kejahatannya, baik itu korupsi maupun kejahatan perbankan. Dan ketika kita sudah masuk rezim anti pencucian uang internasional, seharusnya itu harus gitu ya, wajib penegak hukum itu, penyidik itu langsung mencari TPPU-nya, kemudian kan mereka diperiksa kan dari jam 8 pagi sampai malam kan itu ya, lebih dari 12 jam. Harusnya sudah bisa minimal disampaikan waktu menyampaikan kepada masyarakat kemarin media itu bahwa ini pun sangat mungkin bahkan mungkin pasti ada terjadi TPPU-nya, kita sedang dalami, harusnya begitu. Harusnya seperti Harusnya itu. dinyatakan Tapi begitu tadi ya. malam tidak disebutkan. Iya. Nah, kita dorong Harus saja pakai untuk pasal TPPU itu segera diterapkan juga kalau memang niat mau membongkar tuntas kasus penyalahgunaan kredit dari Sritex ini, Bu. Sedikit lagi saya penasaran, Bu, kan tadi ada disita soal aset-aset yang dibeli dengan penyalahgunaan kredit tadi ya, yang tidak seharusnya, tidak sesuai akad kredit misalnya. Tapi bagaimana jika hal itu atau penyalahgunaan kredit tadi uangnya digunakan untuk membayar utang kepada pihak ketiga? Kalau aset bisa disita, kalau membayar utang ini bagaimana kepada pihak ketiga ini, Bu? Ya, ini kan seringnya terjadi seperti itu, ya. Nanti ini kan kadang-kadang menjadi modus juga, modus pada orang yang menerima. Orang yang menerima itu betul-betul apakah dia memang karena dia bayar utang, ataukah memang sebetulnya dia adalah modus aliran penampungan hasil kejahatan Oh, ini kong harus kali kong ya. betul-betul jangan-jangan ini modus. Tetapi kalaupun itu Iya. sudah modus, itu tetap aja harus dibalik kembali karena apa? Hutangnya itu harusnya bukan dibayar dengan uangnya bank, kan gitu Baik. ya. Uang bank itu kan, uang bank itu harusnya kan untuk perusahaan, bukan untuk membayar Betul, ya. hutang pribadinya yang bersangkutan. Nah ini Baik. harus kecermatan, kejelian, kekuatan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik itu harus betul-betul ada karena memang kita Baik. hukum pidana mencari kebenaran material. Jadi jangan percaya begitu saja bayar utang. Tunggu dulu yang jadi piutang siapa? Ini piutangnya siapa? Orangnya siapa? Jangan sampai itu bagian dari mereka juga gitu ya, untuk Ternyata supaya modus saja tidak bisa ya. ditelusuri gitu. Baik. Baik,
Bu Yanti Garnasi, pakar tindak pidana pencucian uang, terima kasih atas penjelasan Anda. Kita dorong terus Bu, supaya pasal TPPU-nya memang dikenakan. Selamat sore, salam sehat untuk Bu Yanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.